Apa jadinya ketika kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mungkin dianggap sepele, tapi tidak dihitung matang-matang, mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan terbesar dalam sejarah dunia? Apa itu? Kebijakan untuk memusnahkan burung pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ini konten berikutnya. Kali ini saya pengen bercerita mengenai zaman di mana Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong yang mempunyai ambisi membuat Cina itu terdepan. Dia punya program The Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan yang tujuannya untuk mempercepat industrialisasi dan meningkatkan produksi pertanian yang tentunya untuk menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan baru atau kekuatan besar di dunia. Namun yang terjadi ya, kebijakan ini sangat fatal. Kenapa sangat fatal? Karena langkah-langkah yang diambil tidak difikirkan matang-matang. Tidak dipikirkan dampak dan akibatnya. Jadi program The Great Leap Forward ini bukan cuma di pertanian, tapi saya akan coba bahas dari sisi kebijakan di pertaniannya. Kebijakan bagaimana dia mengkampanyekan ada 4 hama yang harus dibasmi, yaitu lalat, nyamuk, tikus, dan burung pipit. Kenapa 4 ini dianggap sebagai hama? Karena lalat, nyamuk, tikus, dan burung pipit itu merusak hasil pertanian. Khusus untuk burung pipit, mereka dianggap memakan biji-bijian dan merusak produksi pangannya, ya, hasil pertaniannya. Maka dimulailah perburuan dan pembunuhan burung pipit di seluruh Tiongkok. Rakyat mulai diperintahkan untuk memburu burung pipit, merusak sangkarnya, telurnya dihancurkan, anak-anak burung dibunuh, gitu ya, sampai populasi burung pipit di negeri Cina pada saat itu turun drastis. Pemusnahan burung pipit awalnya dirasa sebagai sebuah kemenangan ya oleh pemerintah Mao Zedong, tetapi rupanya pemerintahan mereka ini tidak berkalkulasi dengan baik. Kenapa? Burung pipit bukan hanya memakan biji-bijian, tetapi juga memakan serangga atau hama. Dengan populasi burung pipit yang turun atau hilang, hama seperti belalang itu semakin banyak dan menyerang pertanian warga, yang dampaknya adalah rusaknya hasil panen mereka. Seperti tadi saya bilang di depan, bahwa kebijakan pembasmian 4 hama ini adalah salah satu kebijakan dari sekian banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Mao Zedong pada saat itu. Kebijakan politik, kemudian salah satunya ada kebijakan dalam sistem penanaman padi juga yang mereka lakukan tanpa perhitungan penuh. Mereka membuat penanaman padi ini terlalu rapat. Dan juga pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian tuh diarahkan ke sektor industri. Ya akibatnya panen yang sudah buruk ditambah dengan sektor tenaga kerja juga yang tidak memadai untuk memperbaiki itu segera. Antara tahun 59 sampai dengan 61 itu negeri Cina mengalami masalah kelaparan yang hebat ya. Jutaan orang itu tidak punya makanan ya dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil tersebut. Tercatat 15 juta sampai 45 juta orang meninggal akibat kelaparan ya. Kalau kita bandingkan dengan COVID-19 itu angka kematian dari WHO itu sekitar 15 juta di seluruh dunia. Di kasus ini yang dikenal dengan The Great Chinese Famine itu lebih besar ya, bisa 3 kali lipat karena angkanya tadi saya bilang 15 juta sampai 45 juta orang yang meninggal hanya di negeri Cina. Banyak kesaksian ya, cerita yang disampaikan bahwa masyarakat China pada saat itu sudah sangat mereka sampai memakan rumput dan juga sampai menjadi kanibal hanya untuk bertahan hidup. Setelah dampak yang dilihat sudah sangat parah gitu ya, kebijakan pemerintahan Cina mulai berubah. Mao Zedong kemudian dilengsarkan, kemudian diganti oleh kaum reformis pada saat itu. Dan salah satu langkah pertama mereka adalah menghentikan kebijakan yang tidak difikirkan matang-matang seperti pemusnahan burung pipit itu. Mereka mulai
berupaya untuk memulihkan ekosistem burung pipit. Salah satunya yang saya baca adalah mereka mengimpor burung pipit dari Uni Soviet. Bayangkan, mereka sampai mengimpor burung pipit untuk segera memperbaiki kerusakan yang ada. Reformasi yang dilakukan besar-besaran ini mulai terlihat dampaknya di akhir tahun 70-an. Teman-teman, kisah tentang burung pipit ini adalah bukti bahwa campur tangan manusia terhadap alam itu seringkali memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Tragedi ini juga mengingatkan kita bahwa kebijakan politik dan ekologi tidak bisa dipisahkan. Memang harus dipikirkan matang-matang dampak dan akibatnya. Sejarah adalah cermin. Dari masa lalu kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu konten hari ini. Tunggu konten menarik berikutnya. Bye.